Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Yulia Putri, NPM E1I01906. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya mengenai jurnal yang berjudul Pemanfaatan Limbah Hasil Konstruksi Bangunan sebagai Bahan Utama dalam Rehabilitasi Terumbu Karang. Penulis Sofyan Setiawan, Laude Askari, Oktaviani Lolo Payung, Subhan, dan Rizvandi. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut yaitu adanya pembangunan proyek konstruksi akan selalu menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup besar. Limbah yang berasal dari perobohan atau penghancuran bangunan dapat berupa bongkahan beton, batu bata, pecahan keramik lantai, besi cor, dan lainnya. Jika tidak dilakukan penanganan yang tepat, maka akan menjadi permasalahan yang serius bagi lingkungan. Namun sebaliknya, apabila dilakukan pengelolaan dengan baik, dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Kerusakan terumbu karang juga terjadi pada pesisir Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di perairan Desa Toli-Toli, Kabupaten Konawe. Berdasarkan informasi yang didapatkan, area terumbu karang yang mengalami kerusakan parah adalah area tubir atau lereng terumbu yang mengalami kerusakan karena merupakan area bekas bom di mana menyisakan patahan karang dan pasir. Salah satu pemanfaatan limbah hasil konstruksi tersebut adalah dengan memanfaatkan sebagai media dalam rehabilitasi terumbu karang. Upaya untuk merehabilitasi terumbu karang sekaligus mengembalikan fungsinya sebagai tempat penghasil ikan diperlukan suatu kebijakan aksi strategis dan inovatif dengan terobosan yang efektif. Salah satu teknik yang umum dipakai dalam rehabilitasi terumbu karang adalah dengan pembuatan terumbu buatan dan transplantasi karang atau kombinasi keduanya. Terumbu buatan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjadi rumah pelindung, tempat mencari makan, serta tempat memijah dan berkembang biak berbagai biota laut dan ikan yang dapat terwujud. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu membuat suatu desain terumbu buatan yang relatif murah, ramah lingkungan, mudah diterapkan dan diterima oleh masyarakat sekaligus membantu proses pemulihan terumbu karang dalam upaya rehabilitasi. Adapun metode pelaksanaan yang digunakan yaitu melakukan program kreativitas mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat atau PKMM yang dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan April sampai Juni 2018. Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu di perairan Laut Desa Toli-Toli, Kecamatan Lalungasemeto, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahapan dalam pelaksanaannya yaitu ada 3. Tahapan pelaksanaan, tahap pendampingan di lapangan, tahapan monitoring dan evaluasi. 1. Tahapan persiapan, mempersiapkan bahan utama yaitu berupa limbah konstruksi bangunan seperti bongkahan semen, pecahan batu, bata, pecahan lantai keramik, dan lainnya. Untuk persiapan alat berupa gunting besar, palu godam, tang, sarung tangan, keranjang rotan, sekop, jaring pursein bekas, kamera bawah, air, dan peralatan scuba. Selanjutnya melakukan perizinan. Tahapan kedua yaitu pendampingan di lapangan.
Langkah pertama, merakit sedemikian rupa bahan-bahan yang telah dikumpulkan agar dapat dimanfaatkan sebagai terumbu buatan dan media transplantasi karang. Terumbu buatan dibuat dengan membungkus limbah dari bahan konstruksi dengan jaring porcelain bekas dan mengikat dengan tali dan diperkuat dengan kawat galvanis. Selanjutnya, mengangkut dengan rakit limbah padat yang telah terbungkus tadi ke laut atau pada area yang akan direhabilitasi. Selanjutnya, menenggelamkannya ke dasar laut dipandu dengan penyelam scuba dari mahasiswa, di mana penyelam scuba akan menyusun bungkusan limbah padat tadi di dasar laut agar rapi dan mudah dilakukan transplantasi karang. Selanjutnya, mengambil karang transplant dari indukan yang bercabang di alam secara hati-hati dengan menggunakan gunting besar. Terakhir, yaitu melakukan transplantasi karang pada media yang terbuat dari bungkusan limbah konstruksi di dasar laut. Yang ketiga, tahapan monitoring dan evaluasi. Pada tahapan monitoring, dilakukan dengan bantuan alat scuba untuk mengamati kelulusan hidup spesimen karang yang ditransplantasi pada terumbu buatan. Selain itu, juga dilakukan pengamatan spesies ikan yang hadir sebelum dan setiap bulan setelah kegiatan rehabilitasi. Sedangkan pada tahapan evaluasi mencakup pengumpulan informasi tingkat pengetahuan warga tentang terumbu karang dan manfaatnya bagi ekosistem dalam bentuk pertanyaan terstruktur dengan bantuan kuesioner, di mana ringkasan hasil evaluasi akan disajikan dalam grafik sederhana dan dibahas dalam deskripsi singkat. Berikut merupakan aksi rehabilitasi terumbu karang dengan memanfaatkan limbah hasil konstruksi bangunan sebagai bahan utama. Selanjutnya, hasil monitoring kelulusan hidup ikan karang. Kelulusan hidup fragmen karang yang ditransplantasi pada terumbu buatan menurun seiring bertambahnya waktu. Namun demikian, tingkat kelangsungan hidup rata-rata seluruh fragmen mencapai 71,1% setelah 96 hari. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kematian fragmen karang setelah transplantasi, di antaranya faktor stres yang dialami oleh karang saat pengambilan ataupun saat penanaman dan adaptasi di lingkungan baru untuk tumbuh. Perbedaan kedalaman dengan spesimen induk juga dapat menjadi penyebab lain, sedangkan faktor lingkungan seperti kecerahan air, sedimentasi, dan kompetisi dengan alga dapat menjadi penghambat pertumbuhan karang juga. Selanjutnya, hasil monitoring ikan karang. Hasil monitoring keberadaan ikan di sekitar terumbu buatan memperlihatkan adanya peningkatan jumlah jenis ikan setelah 3 bulan pengamatan. Rendahnya jumlah dan jenis ikan di awal pengamatan dikarenakan pada saat tersebut substrat masih didominasi oleh rataan patahan karang. Di tahap awal, setelah berselang 3 bulan penempatan terumbu buatan, terlihat perubahan baik dari jumlah jenis dan jumlah individu ikan. Beberapa spesies ikan, seperti jenis ikan ekor kuning, berenang bergerombol melintasi area terumbu buatan sehingga turut menambah jumlah individu ikan di sekitarnya. Tingginya tingkat tutupan karang hidup dan kompleksitas substrat dalam air akan meningkatkan jumlah ikan. Terakhir yaitu hasil evaluasi pengetahuan warga mengenai terumbu karang. Jumlah responsi yang berhasil diwawancarai berjumlah 18 orang, di mana semua profesi sebagai nelayan maupun sebagai istri nelayan. Umumnya mereka mengetahui bahwa terumbu karang merupakan makhluk hidup. Jumlah responden yang mengetahui hal itu 83%. Hal ini mungkin dikarenakan
tidak pernah memperhatikan keberadaan terumbu karang yang ada di sekitar desanya. Walaupun umumnya masyarakat mengetahui bahwa terumbu karang itu sebagai makhluk hidup, namun hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa terumbu karang itu jenis hewan. Terkait dengan adanya sanksi pemerintah terhadap pelanggaran larangan menggunakan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan, masyarakat umumnya sudah mengetahuinya. Dari hasil wawancara, didapatkan 56% responden yang tidak mengetahui sanksi tersebut. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya berbagai pelanggaran yang terjadi, misalnya menggunakan bom. Walaupun sering dilakukan oleh beberapa orang tertentu, namun tidak ada tindakan apapun dari aparat untuk mencegahnya. Namun demikian, sebagian responden berpendapat bahwa karang yang rusak harus diperbaiki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.